Oke, setiap tahunnya ada dua momen yang paling ditunggu-tunggu nih sama aparatur negara dan juga para pensiunan, THR dan gaji ke-13. Nah, untuk tahun 2025, kabar baiknya datang lebih awal. Yuk kita bedah bareng-bareng panduan lengkapnya. Dan ini dia kabar gembiranya. Pemerintah udah resmi ngasih lampu hijau untuk pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 di tahun 2025. Jadi ini bukan lagi sekedar rencana ya, tapi udah jadi kepastian yang ditunggu oleh jutaan orang di seluruh Indonesia. Dan ini bukan cuma omongan ya, landasan hukumnya jelas banget, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Inilah payung hukum yang jadi dasar semua aturan mainnya, jadi semuanya kuat dan resmi. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas semuanya. Mulai dari siapa aja yang dapat, terus rincian dan jadwalnya gimana, aturan mainnya apa aja, sampai ke apa sih tujuan pemerintah ngasih ini semua. Yuk, langsung kita mulai aja. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Langsung aja ke pertanyaan yang paling krusial dan mungkin paling Anda tunggu-tunggu jawabannya. Pertanyaannya simpel. Jadi, siapa aja sih yang bakal nerima THR dan gaji ke-13 di tahun 2025 nanti? Cek daftarnya yuk. Oke, yang pertama dan tentunya yang paling besar porsinya itu adalah aparatur negara. Nah, di dalamnya ini luas banget ya. Ada pegawai negeri sipil atau PNS, calon PNS, terus ada juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, sampai pejabat negara yang masih aktif. Yang kedua, tentu aja para pensiunan. Mereka ini adalah mantan aparatur negara yang udah purna tugas. Jadi ini semacam bentuk penghargaan gitu ya, atas pengabdian mereka selama ini. Selanjutnya ada yang namanya penerima pensiun. Nah ini perlu kita bedain sedikit ya. Mereka ini adalah ahli waris yang sah, bisa janda, duda, atau anak, dari aparatur negara atau pensiunan yang sudah meninggal dunia, yang berhak menerima manfaat pensiunnya. Dan yang terakhir, di kategori keempat ada penerima tunjangan. Kelompok ini isinya siapa aja? Macam-macam. Ada para veteran, perintis kemerdekaan, dan kelompok-kelompok lain yang emang secara spesifik diatur undang-undang untuk dapat tunjangan dari negara. Oke, kita udah tahu siapa aja yang berhak dapat. Pertanyaan selanjutnya yang nggak kalah penting, isinya apa aja sih? Dan kapan cairnya? Ini nih yang ditunggu-tunggu. Coba deh perhatiin tabel ini menarik banget. Ternyata ada sedikit perbedaan komponen tergantung sumber anggarannya dari APBN atau APBD. Kalau yang inti-intinya sih sama ya, kayak gaji pokok, tunjangan keluarga, pangan sama jabatan, itu ada di dua-duanya. Nah, bedanya itu, di tunjangan kinerja buat yang di pusat, sementara di daerah ada yang namanya tambahan penghasilan. Besarnya, ya disesuaikan sama kemampuan keuangan daerah masing-masing. Nah, soal jadwal, ini dia timelinenya biar gampang diingat. Jadi, buat THR, dasarnya itu dari gaji bulan Februari 2025 dan cairnya paling cepat 15 hari kerja sebelum Lebaran. Nah, kalau gaji ke-13 beda lagi. Dasarnya pakai gaji bulan Mei 2025 dan pencairannya baru akan dimulai di bulan Juni. Nah, sekarang kita bahas detail-detail kecil yang penting banget, aturan khusus dan apa aja yang jadi pengecualian. Biar nggak ada salah paham, yuk kita perhatikan baik-baik. Kenapa ada angka 80% di sini? Nah, ini aturan khusus buat para calon PNS. Jadi untuk komponen gaji pokoknya, baik di THR maupun di gaji ke-13, itu dihitungnya 80% dari gaji pokok PNS peluh. Dicatat ya. Penting juga nih buat dicatat. Ternyata nggak semua orang di daftar tadi otomatis dapat. Ada dua kondisi pengecualian. Pertama, kalau lagi ambil cuti di luar tanggungan negara. Kedua, kalau lagi ditugasin di instansi lain dan gajinya dibayar sama instansi penugasan itu, bukan dari instansi asalnya. Biar makin clear, pemerintah juga udah ngelis nih, tunjangan apa aja yang nggak masuk hitungan. Bisa dilihat di sini ya, ada insentif kinerja, tunjangan risiko, tunjangan khusus, dan lainnya. Jadi pada dasarnya, ini adalah tunjangan-tunjangan yang sifatnya khusus dan bukan bagian dari komponen dasar gaji. Oke, kita udah bahas teknisnya. Sekarang yuk kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih pemerintah konsisten banget ngeluarin kebijakan ini setiap tahun? Apa tujuannya? Ternyata alasannya ada dua. Pertama, ini sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan atas pengabdian. Tapi yang kedua, dan ini nggak kalah penting, ini adalah langkah strategis buat ekonomi. Dengan adanya suntikan dana THR dan gaji 13 ini, harapannya daya beli masyarakat tetap kuat, jadi ekonomi nasional juga ikut terdorong buat tumbuh.
Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Tahu kalau bonus tahunan ini pasti ada, kira-kira gimana ya cara terbaik buat memanfaatkannya? Buat kebutuhan pribadi dan keluarga, pastinya. Tapi mungkin juga gimana caranya biar uang ini bisa ikut muterin roda ekonomi di sekitar kita? Sebuah pertanyaan untuk kita pikirkan bareng-bareng.